Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai pencampuran, ya mixing, suatu proses yang sangat diperlukan pada industri farmasi. Nah, buku yang Bu Yuli pakai masih sama dengan yang kemarin, Pharmaceutic The Science of Dosage Form Design, karangan Alton. Ini chapter 13 untuk buku yang lama. Untuk buku yang baru, Alton's Pharmaceutic, The Design and Manufacture of Medicine. Ini juga dikarang oleh Alton dan juga Kevin Taylor. Kalau yang di buku baru ini ada di chapter 11. Ya. Baik, kita mulai dengan pembahasan yang pertama mengenai prinsip pencampuran. Nah, tidak ada pendahuluannya, tidak ada sediaan farmasi yang hanya mengandung satu bahan saja. Jadi sediaan farmasi itu selalu mengandung lebih dari satu bahan. Ya, jadi tablet itu selain bahan aktif juga pasti ada bahan tambahan. Sirup selain bahan obatnya juga pasti ada bahan tambahannya, pembawanya. Jadi tidak ada sediaan farmasi yang hanya mengandung satu bahan tambahan. Ya. Contoh, suatu industri akan memproduksi tablet 1 mg, maka akan dibutuhkan bahan lain supaya dapat diproduksi, supaya dapat digunakan oleh pasien dengan mudah. Jadi, bisa kita bayangkan kalau obat 1 mg tidak dicampur dengan apapun, bagaimana pasien itu akan menggunakan, seberapa besar tabletnya kalau itu 1 mg, kecil sekali. Susah sekali bahkan untuk mengambil mungkin akan sangat kesusahan. Ya, sehingga diperlukan bahan lain untuk membuat masanya menjadi lebih besar sehingga ketika diproduksi dalam bentuk tablet, maka tablet itu akan dengan mudah dapat diambil dan digunakan. Ya, ini aja 1 mg. Gimana digoksin yang 125 mikrogram ya. Tambah kecil lagi. Sehingga memang dalam industri farmasi suatu sediaan itu pasti mengandung suatu campuran. Dalam hal terdapat lebih dari satu bahan, maka dibutuhkan proses pencampuran. Ya, namanya ada bahan 1, bahan 2, bahan 3. Ini harus dicampur. Makanya penting suatu proses pencampuran. Untuk apa proses pencampuran ini? Yang pertama, untuk memastikan bahwa bahan terdistribusi secara merata. Ya. Ingat bahwa kualitas obat ya, itu pertama-tama adalah keseragaman dosis. Dosis yang dipakai saat ini dan dosis yang dipakai nanti itu harus sama sehingga bahan obat terdistribusi secara merata. Ini penting untuk mencapai keseragaman dosis. Memastikan penampilan sama. Ya, penampilan sama di sini ya penampilan dari tabletnya atau penampilan dari obatnya. Yang paling gampang di sini untuk bisa membayangkan adalah apabila tablet ini diberi warna. Campuran untuk serbuk tabletnya itu diberi pewarna kemudian dicetak. Nah, warnanya ini harus terdistribusi merata sehingga penampilannya sama. Memastikan lepas pada saat yang dikehendaki di tempat aksi yang dikehendaki. Nah, ini bisa dijelaskan dengan apabila bahan obat dan bahan tambahan itu terdistribusi secara merata di semua bagian, maka ketika pelepasan obat kita sudah bisa memprediksi bahwa obat ini akan bisa melepaskan obatnya pada saat yang tepat di tempat aksi yang dikehendaki. Kalau enggak, mungkin nanti antar tablet satu dengan tablet yang lain, sifat pelepasannya bisa berbeda. Beberapa contoh proses pencampuran di situ ada pencampuran serbuk, ya untuk membuat sediaan tablet, kapsul, saset ya. Saset ini serbuk yang dibungkus dengan saset ya, campuran serbuk dibungkus dengan saset, semacam puyer ya. Kemudian ada dry powder inhaler. Pencampuran serbuk. Campuran liquid yang dapat campur itu sirup. Jadi ini larut gitu ya antara
liquid satu dengan liquid yang lain dan juga dengan serbuknya terlarut, lalu kalau ditambah dengan liquid yang lain itu bercampur. Itu sirup. Campuran liquid yang tidak dapat campur, ya, contohnya emulsi, krim, dispersi, partikel solid, ya, contohnya suspensi, pasta, itu ya, itu beberapa contoh campuran yang dari bahan-bahan yang kemudian akan menghasilkan sediaan-sediaan farmasi. Kemudian kita masuk ke definisi, ya, apa sih yang dimaksud dengan pencampuran? Ya, kalau bahasa Inggrisnya mixing gitu ya, adalah suatu unit operasi, yaitu suatu prosedur, suatu unit prosedur yang bertujuan membuat satu atau lebih bahan yang belum campur, sehingga setiap unit, baik ini partikel atau molekul, akan berada sedekat mungkin satu dengan yang lain. Jadi satu unit operasi yaitu prosedur kerja, ya, yang bertujuan membuat satu atau lebih bahan yang belum campur ini, ya, nanti akan ada sedekat mungkin satu dengan yang lain. Jika hal tersebut tercapai, maka akan dihasilkan campuran sempurna. Nah, campuran sempurna ini merupakan suatu kondisi yang ideal. Nah, ini gambarnya seperti ini. Yang A ini adalah dua bahan, katakanlah ini serbuk yang satu berwarna putih, ya, serbuk putih di situ, dan serbuk abu-abu, ya. Ini belum bercampur. Kemudian setelah dicampur, yang di B ini adalah campuran sempurna atau campuran ideal. Ya, campuran ideal atau campuran sempurna. Itu seperti itu. Jadi terlihat antara satu dengan yang lain berdekatan, ya, berdekatan satu dengan yang lain. Kalau yang masih terpisah ini kan berjauhan, yang abu-abu ada di sisi kanan, yang putih ada di sisi kiri. Nah, sekarang kalau yang di campuran ideal ini satu dengan yang lain saling berdekatan pada posisi yang paling dekat, seperti papan catur, ya. Tetapi campuran yang ideal ini sungguh sulit untuk didapat, ya, bahkan hampir mustahil. Yang terjadi adalah seperti yang gambar di bawah ini. Ini yang disebut sebagai campuran random, ya, campuran random mix, ya, campuran random. Jadi tidak bisa seperti yang campuran ideal, antara satu dengan yang lain ini selang-seling. Kalau di sini tidak, ya, random, tapi jumlah partikelnya sama gitu ya, jumlah partikel di A, B, C yang abu-abu, yang putih itu sama. Tapi ini pencampurannya random, letaknya random, tidak beraturan, ya. Jadi seperti itu. Nah, sulit untuk mendapatkan campuran ideal, bahkan kalau Bu Yuli tadi bilang itu hampir mustahil. Lalu seberapa ideal harus dicapai? Ya. Nah, seberapa ideal harus dicapai ini pertanyaan yang harus kita jawab untuk diantaranya obat dengan dosis yang sangat kecil, ya. Ya, misalnya kalau yang dulu di sini nih kan contohnya yang digoxin gitu ya, digoxin 0,125 mg, padahal berat tablet misalnya 50 mg. Nah, itu seberapa ideal harus dicapai, ya, karena obatnya ini sungguh sangat kecil. Nanti kita lihat, ya, kalau kadar obat seperti ini nanti deviasinya, perbedaan antara tablet satu dengan tablet yang lain itu berapa persen. Mencampur dua liquid yang tidak campur, ya, ini yang contohnya yang emulsi tadi, ya, seberapa ideal dia harus terdistribusi merata di sana. Dispersi solid dalam sistem suspensi, lalu mencampur bahan pelicin, ya.
seberapa ideal kita harus bisa membuat mereka campur ya? Jawabannya mestinya seideal mungkin gitu ya, sedekat mungkin dengan campuran ideal. Kemudian sebelum lebih lanjut ke sana, kita akan bicara dulu tentang tipe campuran. Tipe campuran itu ada 3, campuran positif, campuran negatif, dan campuran netral. Campuran positif itu terjadi secara spontan, ya, terjadi secara spontan. Bisa pada gas maupun liquid yang bisa campur. Jadi misalnya kita melarutkan gula di dalam air, ya, setelah dia larut, ya, atau larutan gula atau larutan, kalau yang sama-sama larutan etanol dengan air dicampur, ya, dia merupakan campuran positif, terjadi secara spontan, tidak diapa-apain, dia akan campur sendiri. Dan setelah campur kemudian homogen, dia tidak memisah. Ini campuran positif. Campuran negatif itu kalau komponennya cenderung memisah. Emulsi itu termasuk campuran negatif. Suspensi itu termasuk dalam campuran negatif. Ya. Dibutuhkan energi yang lebih besar untuk mempertahankan campuran. Sehingga biasanya kemudian ditambahkan dengan bahan-bahan yang digunakan untuk menurunkan energi ini, ya. Misalnya kalau di emulsi ditambah emulgator. Kemudian campuran netral, ini statik dalam perilaku, artinya tidak mempunyai kecenderungan untuk mencampur secara spontan, tapi juga tidak mempunyai kecenderungan untuk memisah secara spontan. Ya, misalnya campuran serbuk. Serbuk kalau tadi putih dan abu-abu didiemin, ya dia akan seperti itu, tapi ketika dicampur, ya mereka akan bercampur. Tapi setelah proses pencampuran selesai, ya udah seperti itu, tidak kemudian misah-misah lagi, enggak. Nah, itu yang disebut sebagai campuran netral. Nah, yang diharapkan dari suatu proses pencampuran adalah pasti arahnya ke dihasilkannya pencampuran yang sempurna, dihasilkannya campuran yang ideal. Ya, di sini dikatakan kesempatan untuk bisa mendapatkan campuran yang ideal atau campuran sempurna, ya, ini probabilitasnya, kemungkinan terjadinya cuma untuk 200 partikel saja. Itu adalah 1 berbanding 10 pangkat 60. Itu untuk 200 partikel. Padahal kita mencampur kan nggak mungkin cuma 200 partikel gitu ya. Maka kesempatan untuk mendapatkan atau probabilitas untuk mendapatkan campuran yang ideal itu sangat-sangatlah kecil atau bisa dikatakan mustahil. Sehingga kemudian yang mungkin terjadi adalah campuran random yang di sini nih ya, yang campuran random di sini. Ya, oke. Nah, pada prakteknya nanti yang dihasilkan adalah pencampuran random. Ya, tapi bagaimana supaya walaupun random nanti di setiap kita mengambil itu dosisnya selalu sama, ya. Sekarang kita lihat dulu definisi campuran random. Ya, campuran random itu didefinisikan sebagai probabilitas. Probabilitas itu kemungkinan untuk memilih partikel tertentu adalah sama, ya. Sama, ini adalah kata kunci. Sama di semua posisi campuran. Dan ya, ketika kita ambil itu proporsi, ya, proporsi obat di sana, ya, itu sama dengan proporsi obat pada total campuran, ya, proporsinya sama. Jadi kalau di dalam total campuran itu obatnya itu 50%, maka ketika kita mengambil di satu tempat di situ, maka kita juga akan mendapatkan obat itu 50%. Ya, misalnya kayak di sini nih ya, ini kan 50% yang putih, 50% yang biru, ya. Kalau kita lihat di sini, kita ambil kotaknya 1, 2, 3, 4, 4 kali 4 ya, 16 di sini. Ya, maka di situ akan ada 8 putih, 8 abu-abu.
Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 di sini. 10 ya. Maka juga di situ 100 berarti ada 50 yang putih, 50 yang biru. Ya. Itu kalau campuran ideal. Jadi proporsi ketika kita mengambil di sini, mengambil di sini ya, tiap 16, mengambil di sini tiap 16, itu jumlah yang putih dan jumlah yang biru sama. Nah, itu campuran random itu definisinya harus seperti itu. Jadi itu seperti mewakili campuran ideal gitu ya, mendekati ke campuran ideal. Ya. Nah, tapi kalau kita di sini lihat yang random seperti ini, apakah bisa seperti itu gitu ya? Ini ya kita lihat aja yang di kotak yang 5 kali 5 ini ya, ada 25. Di sini yang biru itu cuma 6. Berarti yang putih ada 19. Sementara di sini yang biru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Berarti yang putih 12. Ya. Di sini yang putih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang putih 9. Berarti yang biru ada 16. Ya. Nah, padahal proporsinya harusnya 50%. Kan sekitar 12 gitu kan. Tapi di sini ada yang 6, ada yang 13, ada yang 16. Ya. Berarti campuran random kita ini belum memenuhi persyaratan. Ya. Ya memang tidak bisa persis 50%, 50%, tapi ada kriterianya nanti berapa deviasi yang diperbolehkan. Nah, untuk selanjutnya kita perlu memahami apa yang disebut sebagai scale of scrutiny atau mungkin kita bisa menerjemahkan dengan unit dosis. Ya. Pada proses pencampuran dilakukan pada pencampuran yang besar, tetapi juga harus diperhatikan berat atau volume per unit obat nantinya. Jadi nanti keseragaman dosis atau persamaan jumlah obat tadi yang sesuai proporsi pada campuran random ini adalah per unit dosis, itu proporsinya harus sama dengan total dari proporsi obat dalam campuran ya. Jadi campuran randomnya nanti ini yang dilihat adalah untuk per unit dosis atau scale of scrutiny. Berat atau volume dosis unit akan menentukan seberapa ideal campuran harus dilakukan untuk menjamin ketercapaian dosis obat yang tepat. Berat atau volume inilah yang disebut sebagai scale of scrutiny. Jadi misalnya obat dengan berat tablet 50 mg ya, maka 50 mg inilah scale of scrutiny ya. Nah, obatnya nanti berapa miligram ya, tergantung. Nah, itu nanti proporsi yang obat di dalam 50 mg ini harus sama dengan proporsi dari obat terhadap total campuran. Misal akan dibuat tablet 200 mg, maka scale of scrutiny-nya adalah 200 mg. Nah, jumlah partikel ini penting di proses ini. Ya, jadi dalam proses pencampuran ini kita perlu mempertimbangkan jumlah partikel. Ini proses yang paling penting. Jumlah partikel dalam scale of scrutiny tergantung pada berat sampel, ukuran partikel, dan berat jenisnya. Ya, jadi untuk volume yang sama, ya, maka berat jenis dan ukuran ini nanti akan menentukan jumlah partikelnya. Nah, di sini nih contohnya adalah partikel yang terdistribusi di sini ini merepresentasikan 10% bahan aktif ya. Jadi kalau di total ini yang warnanya abu-abu itu 10%, yang warnanya putih itu berapa? 90%.
Kalau kita lihat di sini ada apa namanya 10 kali 10 kotak ini ya, 2 kotak ini 10 kali 10 ya. Kalau 10% berarti harusnya yang warna abu-abu itu ada 10. Nah, di sini ada ini 4, 7, 7 tambah 3, 10, 10 tambah 18 di sini. Ya. Nah, di sini juga lagi ini 100 partikel. Ya. Nah, yang di sini kita lihat yang abu-abu ini kan harusnya juga 10 ya. Nah, di sini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Di sini 9. Ya kan? Di sini ada 9. Beda sekali. Ya. Nah, kita lihat di tabel 13.1 di situ. Ya, di situ perbandingan obatnya adalah 1 banding 1000. Jadi 1 partikel obat ini dalam 1000 campuran random. Ya. Nah, kalau saya bikinnya ini yang pertama ini jumlah partikelnya di sini adalah 1000. Ya, ini saya sampling ya, sampling untuk melihat indeks pencampuran itu 10 ya, 10 kali. Saya sampling pertama ini ketemunya 1, sampling kedua 0, sampling ketiga 1, sampling keempat 2, sampling kelima 0 dan seterusnya. Jadi ini bervariasi di sini antara 0 sampai 2. Padahal rata-ratanya 1. Ya. Berarti deviasinya adalah 1. 1/1 kali 100%. Ya. Ini 100%. Nah, kalau lihat kita di sini jumlah partikel ini sama masih. Perbandingannya adalah 1 banding 1000. Tapi di sini jumlah partikelnya 10.000. Jadi harusnya dalam tiap satu cuplikan yang berisi 10.000 partikel ini ada 10 bahan aktif. Kita lihat di sini deviasinya ya. Ini yang terkecil 5 ya. Yang terbesar 15. Di sini rata-ratanya harusnya adalah, jadi ini 5 sampai 15. Rata-ratanya harusnya 10. Jadi bisa dikatakan di situ ya, deviasinya kan berarti gesernya kan berarti dari 10 itu ke 5, dari 10 ke 15 juga 5. 5/10 masih kali 100%. Ya, ini 50%. Nah, sekarang kita lihat kalau jumlah partikelnya di sini adalah 100.000. Perbandingannya masih sama, 1 banding 1000. Berarti di sini harusnya ada 100 ya. Tiap sampel ini harusnya ada 100 obat. Ya, di situ. Kita lihat deviasinya antara berapa? Yang paling kecil di sini 84 ini ya. Kemudian yang paling besar 116. 84 sampai 116. Di sini tengahnya 100. Berarti gesernya ke sana 16 ya, dikurangi 16 sekian ditambah 16 sekian. 16/100 kali 100%. Jadi deviasinya adalah 16%. Ini merupakan bukti tadi bahwa jumlah partikel di sini penting di dalam pencampuran di sini ya, untuk melihat homogenitas ya. Semakin banyak jumlah partikelnya ternyata deviasinya ya itu semakin kecil ya. Variasinya ketika kita mengambil di tempat satu dengan kita mengambil di tempat lain itu variasinya sangat kecil. Kalau jumlah partikelnya cuma 1000 ya, maka 100% di situ deviasinya. Ada yang 2, ada yang 1, ada yang tidak ada apa-apanya. Kalau yang 10.000, 1 banding 10 banding 10.000, ya 1 banding 1000 tapi jumlah partikelnya 10.000, ternyata 50% deviasinya. Kalau 100.000, ternyata 16%.
Nah, ini jumlah partikel menjadi penting. Semakin banyak jumlah partikelnya, deviasinya semakin kecil. Kesimpulan dari dua gambar dan satu tabel di atas adalah semakin sedikit proporsi bahan aktif, maka akan semakin sulit proses pencampurannya. Yang 1:1000 tadi, itu kan proporsinya kecil ya. Itu akan semakin sulit untuk proses pencampurannya. Bahkan ada yang 0, ada yang 2 tadi ya. Semakin banyak partikel dalam satu dosis unit, maka deviasinya akan semakin kecil. Ya, itu kesimpulannya seperti itu. Ya. Nah, seringkali SD ini kurang menggambarkan ketercampuran yang real di dalam campuran itu. Kita ambil contoh ya, contoh kasus. Di sini kita misalnya punya campuran dengan jumlah N-nya, ini N-nya sama. N-nya sama-sama 100.000 partikel. Tapi yang satu itu P itu sama dengan 0,5. Jadi proporsi kandungan obatnya 0,5. Dan yang satu P itu 0,001, yang 1:1000 tadi. Nah, kalau kita hitung SD, ya SD dari kedua kasus ini, yang satu kan SD sama dengan akar dari berapa P-nya? P-nya 0,5 dikalikan dengan 1 dikurangi 0,5. 0,5 per 100.000. Nanti ini kalau dihitung ketemunya SD-nya 1,58 kali ya 1,58 sebentar 1,58 kali 10. Ini sorry, susah sekali nulisnya. Kali 10 pangkat minus 3. Ya. Ini untuk P yang 0,5. Kemudian SD yang kedua, ya. Ini akar 0,001 dikali 1 dikurangi 0,001 itu 0,999 dibagi 100.000. Ketemunya berapa? Ketemunya nanti 9,99 kali 10 pangkat minus 5. Nah, sehingga tampaknya di sini SD yang P-nya 0,01 di sini, ini kalau melihat karena ini nilainya kecil, standar deviasinya kecil, berarti dalam campuran itu bagus gitu ya. Bagus sekali. Ya. Tapi kalau kemudian kita hitung dengan CV-nya gitu ya. Yang pertama tadi CV kan SD, maka SD-nya 1,58 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan rata-rata kandungannya. Rata-rata kandungannya itu proporsi 0,5. Maka di sini nanti ketemunya akan 0,32. Ini kali 100 ya. Kali 100%. 0,32%. Sedangkan yang satunya lagi, yang 0,99 ini, CV-nya adalah 9,99 kali 10 pangkat minus 5 dibagi, ini proporsinya tadi 0,001 dikali 100%. Maka ini ketemunya adalah 10%. Jadi sesungguhnya deviasi yang terjadi setelah kita bagi dengan rata-rata kandungannya, yang proporsinya 0,01 ini lebih besar dibandingkan yang proporsinya setengah ya. Karena memang di situ kandungannya kecil sekali sehingga
walaupun kelihatannya 9,99 kali 10 pangkat minus 5, itu dari 0,001. Ya, beratnya. Sehingga sebenarnya kalau dilihat dari CV-nya, maka yang P-nya itu 0,01 ini lebih tidak campur dibandingkan yang P-nya adalah 0,5. Jadi penggunaan CV ini lebih representatif dibandingkan SD. Pada campuran random, sampling akan menghasilkan distribusi normal. Ya, jadi nanti distribusinya itu akan seperti ini, normal. Ya. Nah, ini adalah min-nya, rata-rata. Ya, ini X rata-rata. Nah, kalau X rata-rata, terus di sini ada plus minus 1 SD, ya, maka di sini adalah 68,3%. Ya. Nah, kalau plus minusnya 2 SD, jadi di sini ada SD yang SD lagi gitu ya. Plus minusnya 2 SD, maka yang di sini ini adalah 95,5%. Lalu kalau plus minusnya 3 SD, maka ini akan meliputi 99,7% dari campuran. Ya. Seperti itu. Nah, ini nanti kalau industri ya maunya ya yang 99,7 ini, jadi X rata-rata plus minus 3 SD, sehingga tidak banyak yang terbuang. Yang terbuang hanya 0,3% dari campuran tersebut. Nah, sebagai contoh di sini, apabila P-nya 0,5, SD-nya 0,02, maka untuk 99,7% sampel, proporsi komponen akan berada pada 0,44 dan 0,56. Jadi gambarnya gini, kayak tadi. Ya. Ini X rata-rata di sini. Lalu ini plus minus 3 SD. Ya, 3 SD di sini. Ya. Maka kalau X rata-ratanya itu adalah berapa tadi? 0,5. Kalau SD-nya 0,02 ya berarti 3 kali 0,02. Ini ditambah 3 kali 0,02. 0,56. Yang di sini dikurangi 3 kali 0,02. Ya, berarti 0,44. Nah, 99,7% itu ada di range ini, antara 0,44 sampai 0,56 kandungannya. Seperti itu maksudnya. Nah, salah satu spesifikasi sediaan farmasi adalah deviasi zat aktif tidak boleh lebih dari 5% rata-rata. Ya. Kalau tadi kan deviasinya itu 99,7, yang terdistribusi itu 99,7, itu akan ada pada rentang X rata-rata plus minus 3 SD. Nah, sekarang deviasinya itu tidak boleh lebih dari 5%. Jadi kalau sudah dibuka menjadi campuran, ya, maka selisihnya, deviasinya, CV-nya tidak boleh lebih dari 5%. Deviasi yang dapat diterima sama dengan P kali 5/100 atau P kali 0,05. Nah, ini penting di sini ya. Ini deviasi yang diterima itu P kali 0,05, di mana P di sini adalah proporsi tadi ya, proporsi dari zat aktif ya, proporsi dari zat aktif. Rumus umumnya deviasi yang dapat diterima sama dengan P kali persen deviasi yang diterima. Jadi kalau 5% berarti persennya ya berarti 5/100, berarti P kali 5/100. Jadi ini P kali 0,05. Ini boleh lebih ketat, misalnya industri ini ingin lebih ketat, deviasi yang boleh diterima 2,5, berarti ya
2,5% berarti P kali 2,5 per 100, berarti P kali 0,025. Jika sampel yang harus masuk kriteria adalah 99,7%, maka persamaan di atas menjadi 3SD sama dengan P kali persen deviasi yang diterima per 100. Kalau persen deviasinya itu 5, maka 3SD sama dengan ini. Ya. Nah, kemudian SD sendiri tadi kan akar P 1 min P per N, jumlah partikel. Ya, P di sini dan P di sini sama merupakan proporsi. Nah, di sini ada soal, jika suatu sediaan farmasi mengandung 50% senyawa aktif, berarti di situ P sama dengan 0,5. Ya. 99,7% sediaan harus masuk kriteria deviasi 5% dari P. Ya. Berarti 99,7% itu 3SD. Itu masuk kriteria 5% dari P. P kali 0,05. Ya, kita mesti hitung di situ jumlah partikelnya. Bisa enggak? Bisa. Kenapa? Karena 3SD di sini SD itu rumusnya adalah akar P dikurangi 1 min P dikali 1 min P ya per N, di mana N adalah jumlah partikel. Di sini sama dengan P kali 0,05. Sehingga tinggal dimasukkan saja di situ 3 dikali akar P itu 0,5 proporsi dikali 1 minus 0,5 itu 0,5 dibagi N. N ini jumlah partikel yang kita cari sama dengan P ini 0,5 dikali 0,05. Ya. Kemudian 3 kita taruh di sisi sebelah sini, berarti nanti di pembagi ya, akar, jadi di sini akar 0,5 kali 0,5 per N sama dengan 0,5 kali 0,05 per 3. Supaya akarnya hilang, di sini kita kuadratkan, maka di sini juga kita kuadratkan. Ya. Sehingga nanti hasilnya adalah 0,5 kali 0,5 per N sama dengan 0,5 kali 0,05 per 3 kuadrat. Nanti N-nya dipindah ke sana, ini turun, ya. Kemudian tinggal dihitung N-nya berapa. Nanti hasil dari hitungan, ini ketemunya 3.600. Jadi untuk kasus yang di atas, maka jumlah partikel di dalam satu scale of scrutiny di situ adalah 3.600 partikel. Ya. Jika jumlah partikel, setelah jumlah partikel ini diketahui, maka dapat juga dihitung diameter partikel, asalkan ada berat jenis. Ya. Nah, itu. Nah, ini ada soal tablet steroid, beratnya 50 mg, mengandung steroid poten 50 mikrogram. Spesifikasi produknya di situ 99,7%. Tablet harus mengandung 47,5 sampai 52,5 mikrogram. Jadi ini 3SD. Ini nanti deviasinya dihitung dari 47,5 sampai 52,5 mikrogram itu. Kemudian berat jenisnya 1,5 gram per cm kubik. Ya, ditanyakan ukuran partikel dari steroid itu yang sebaiknya ada. Dan juga excipientnya. Nah, ini kita kolek dulu apa yang diketahui di situ ya. Beratnya 50 mg, steroidnya 50 mikrogram. Berarti kita bisa menghitung P. P-nya 50 mikrogram per 50 mg. Nah, ini kan 0,05 mg. Jadi disamakan dulu satuannya per 50 mg.
maka proporsinya adalah 0,01. Ya. Kemudian kita cari SD-nya. Kita nyari SD dari mana? Dari deviasi di situ, ya. Ini kan atau CV kan ya, yang kita cari itu adalah ini nanti untuk deviasi itu 47,5 sampai 52,5. Berarti gesernya dari rata-rata 50 itu 2,5 mikrogram kali 100%. Maka ini ketemunya 5%. Sehingga karena ini 99,7 seperti tadi 3 SD ya, 3 SD sama dengan P kali 0,05 karena deviasinya 5% di sini ya. Sehingga di sini kita bisa menghitung ukuran atau jumlah partikel 3 pangkat P, P-nya di situ 0,001 dikalikan 1 min P berarti 0,999 per N ya, sama dengan 0,001 kali 0,05. Dan nanti kalau dicari ya kan ketemunya N sama dengan dihitung sendiri, ini saya singkat aja, 3,6 kali 10 pangkat 6. Ini jumlah partikelnya. Nah, setelah kita tahu jumlah partikelnya, yang kita cari adalah berat tiap partikel. Nah, berat dalam tiap partikelnya berapa? Tablet kita tadi beratnya berapa? Berat totalnya 50 mg. Ya. Jumlah partikelnya berapa? 3,6 kali 10 pangkat 6. Berarti tiap partikelnya mempunyai berat 1,39 kali 10 pangkat minus 5 mg. Ini kita ubah menjadi gram karena densitasnya tadi dalam gram menjadi 1,39 kali 10 pangkat minus 8 gram. Ya. Nah, untuk mencari ukuran partikel dari densitas, kita tahu rumus ya. Densitas rho sama dengan massa per volume. Ya, sehingga volume sama dengan massa per rho. Di sini massanya adalah berat tiap partikel tadi 1,39 kali 10 pangkat minus 8 gram dibagi rho-nya 1,5 gram per sentimeter kubik, ya kan? Per sentimeter kubik, ya. Nah, dari sini kemudian kita bisa menemukan volume dari setiap partikel. Ya, ini kan tadi jumlah partikelnya 3,6 kali 10 pangkat 6. Beratnya sekian. Kemudian volume untuk setiap partikelnya ini ketemu sama dengan 9,27 kali 10 pangkat minus 9 cm kubik. Kita asumsikan ya, kita asumsikan di sini bentuknya bola, sferis, bulat. Nah, kalau bulat itu kan volume bola itu kan sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Ya, sehingga R ini diameter ini bisa dicari ya dengan akar pangkat 3. Ya. Ini 3/4 3 kalikan volume per 4 ini per pi gitu ya.
per Pi. Jadi dipindah ke sana. Sehingga kemudian R ini di situ bisa langsung kita ketahui sama dengan akar pangkat 3 dari 3 kali volume tadi kan 9,27 kali 10 pangkat minus 9 cm pangkat 3 ini 4 kali 3,14. Sehingga nanti kalau dihitung akan ketemu 1,3 kali 10 pangkat minus 3 cm atau ini sama dengan 13 mikrometer ya. Atau kalau kemudian ini diubah menjadi diameter, ini sama dengan 26 mikrometer. Nah, dari informasi ini sebenarnya kita bisa tahu gitu ya, nanti sebaiknya untuk spesifikasi produk ini ukuran partikelnya itu seberapa, sehingga didapat jumlah partikel sebanyak 3,6 kali 10 pangkat 6. Nah, jumlah partikel yang 3,6 kali 10 pangkat 6 ini sebenarnya adalah jumlah partikel yang ideal, yang bagus, sehingga nanti deviasi yang 5% ini bisa tercapai. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai derajat pencampuran. Ya, ini gunanya untuk apa? Jadi derajat pencampuran ini yang mengindikasikan dia itu tercampur merata atau tidak. Ya, ini gunanya untuk melihat indikasi tingkat pencampuran. Kemudian kita bisa mengevaluasi proses pencampurannya. Proses pencampurannya ini tercampur merata atau tidak. Lalu kita juga bisa menilai dari derajat percampuran ini efisiensi mixer. Mixer yang digunakan dalam waktu yang sama, derajat pencampurannya yang baik yang seperti apa? Dilihat dari CV-nya. Kemudian bisa juga untuk mengevaluasi waktu pencampuran. Mixing index atau indeks pencampuran ini ya didefinisikan sebagai membandingkan deviasi sampel yang diambil saat investigasi dibandingkan deviasi saat terjadi pencampuran random. Ya, jadi misalnya pencampuran randomnya itu 15 menit. Nah, kita ambil di menit 5, menit 10, deviasinya seberapa besar. Itu yang disebut sebagai indeks pencampuran. Ya. Nah, indeks pencampuran bernilai 1 pada saat pencampuran random tercapai. Jadi pada saat kita sampling itu sudah tercapai pencampuran random, maka SR sama dengan SX. Ya. Untuk mendapatkan data yang baik, maka dibutuhkan sampel yang cukup dan minimal 10 sampel. Nah, ini untuk bagian pertama mengenai prinsip pencampuran.